Access granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep urgensi Pancasila dan sebagai sistem pendidikan. Adapun anggota kelompok kami yang pertama, saya Dina Ayati, penyampaian materi pertama, yang disamping saya, Lesti Rahayu akan menyampaikan materi kedua, menyampaikan materi ketiga, Yola Akbarista, di sampingnya Repu Lestari Putri Gulo akan menyampaikan materi keempat, di sampingnya Dia Rahmawati akan menyampaikan materi kelima. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama. Konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. 1. Konsep pendidikan Pancasila merupakan bidang kajian keilmuan tentang aktivitas sosial kultural yang bersifat multidimensional yang menyebabkan pendidikan Pancasila dapat disikapi sebagai yang pertama pendidikan nilai dan moral, yang kedua pendidikan kemasyarakatan, yang ketiga pendidikan kebangsaan, yang keempat pendidikan kewarganegaraan dan lain sebagainya. Di Indonesia, arah pengembangan pendidikan Pancasila tidak boleh keluar dari landasan ideologi Pancasila, landasan konstitusional, Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. 2. Urgensi pendidikan Pancasila. Pentingnya pendidikan Pancasila diberikan karena perlunya kesadaran akan pendidikan yang berkesinambungan, mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Pancasila yang diajarkan dalam pendidikan Pancasila adalah yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, konstitusional, dan objektif ilmiah. Secara yuridis, konstitusional, Pancasila adalah dasar negara yang merupakan dasar dalam filsafat yang dapat dibolehkan dan diterima secara rasional. Materi kedua akan disampaikan oleh Lesti Rahayu sebagai alasan berlakunya pendidikan Pancasila. Perguruan tinggi di Indonesia harus terus mengembangkan nilai-nilai Pancasila dengan menyelenggarakan mata kuliah pendidikan Pancasila secara sungguh-sungguh. Bertanggungjawabkan pendidikan Pancasila merupakan salah satu mata pelajaran untuk pengembangan karakter manusia. Pendidikan Pancasila diperlukan sangat penting karena merupakan proses kelanjutan pembentukan karakter bagi mahasiswa. Alasan diperlunya pendidikan Pancasila adalah untuk mempersiapkan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warga negara yang memiliki komitmen yang kuat dan konsisten untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai generasi muda, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari dalam bermasyarakat sangat penting. Penanaman dan penguatan kesadaran nasional tentang Pancasila. Demikian, pendidikan Pancasila diharapkan dengan mampu membawa modernitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat antara lain: 1. Kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dan dalam negeri. 2. Kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. 3. Kesadaran pentingnya semangat kesatuan solidaritas nasional. 4. Kesatuan pentingnya norma-norma dalam bernegara. Penanaman dan penguatan kesadaran nasional tentang hal tersebut sangat penting karena apabila kesadaran tersebut tidak segera disosialisasi dan diperkuatkan implementasi, maka masalah lebih besar dan segera melanda bangsa ini, yaitu musnahnya suatu negara bangsa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yola. C. Pengertian Pancasila dan filsafat. 1. Pengertian Pancasila. A. Secara etimologis. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari Sanskerta dari India. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua arti, yaitu Panca artinya 5, sila vokal I pendek artinya batu, sendi, alas atau dasar. Sila vokal I panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia, terutama bahasa Jawa, diartikan susila yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu, secara
secara etimologis, kata Pancasila yang dimaksud adalah Pancasila dengan vokal I pendek yang memiliki makna leksikal berbatu sandi 5, atau secara harfiah dasar yang memiliki 5 unsur. Adapun istilah Pancasila dengan huruf Dewanagari I bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting. B. Secara historis, proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama Dr. Andrus Rajiman Widyodiningrat mengajukan suatu masalah khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam sidang tersebut Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Sejak saat itulah perkataan Pancasila menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum, walaupun dalam alinea keempat pembukaan Pancasila tidak termasuk. Saat itulah perkataan Pancasila menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum, walaupun dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak termuat istilah Pancasila, namun yang dimaksud dasar negara Republik Indonesia adalah dimaksud dengan istilah Pancasila. C. Secara terminologis, proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus itu telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka panitia persiapan kemerdekaan segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Bepu. D. Objek filsafat Pancasila. Ditinjau dari segi objektifnya, filsafat meliputi hal-hal yang ada atau dianggap dan diyakini ada, seperti manusia, dunia, dan Tuhan. Ruang lingkup objek filsafat. A. Objek material. B. Objek formal. Pendapat-pendapat tersebut menggambarkan betapa luas dan mencangkupnya objek filsafat, baik dilihat dari substansi masalah maupun sudut pandangnya terhadap masalah, sehingga dapat disimpulkan bahwa objek filsafat adalah segala sesuatu yang berwujud dalam sudut pandang dan kajian yang mendalam. Secara lebih sistematis, para ahli membagi objek filsafat ke dalam objek material dan objek formal. Objek material adalah objek yang secara wujudnya dapat dijadikan bahan telaan dalam berpikir, sedangkan objek formal adalah objek yang menyangkut sudut pandang dalam melihat objek material tertentu. Menurut Endang Saifuddin Ansori, objek material filsafat adalah satwa yang ada, yang pada garis besarnya dapat dibagi 3 persoalan, yaitu hakikat Tuhan, hakikat alam, hakikat manusia. Sedangkan objek formal filsafat ialah usaha mencari ketenangan secara radikal terhadap objek material filsafat. Dengan demikian, objek material filsafat mengacu pada substansi yang ada dan mungkin ada yang dapat dipikirkan oleh manusia. Sedangkan objek formal filsafat menggambarkan tentang cara dan sifat berpikir terhadap objek material tersebut. Dengan kata lain, objek formal filsafat mengacu pada sudut pandang yang digunakan dalam memikirkan objek material. Selanjutnya akan diteruskan oleh dia. E. Pancasila melalui pendekatan dasar ontologis, epistemologis, aksiologis. A. Dasar ontologis atau hakikat manusia, sila-sila Pancasila. Manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan inilah maka secara hierarkis sila pertama ketuhanan yang Maha Esa mendasari dan menjiwai
refleksi, intuisi, inspirasi, dan ilham. Itulah materi dari kami. Adapun pembahasan bisa kita kutip dari penjelasan ini bahwa Pancasila merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita yang bisa menjalankan dan dapat mempermudah kehidupan. Itulah materi dari kami. Semoga bermanfaat. Tadi kami pribadi salam. Salam nanti dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh penerapan dari materi ini adalah musyawarah di suatu organisasi, yang dimana di suatu organisasi harus dipimpin oleh orang yang mempunyai pemikiran secara konseptual. Pemimpin yang mampu berpikir kritis di setiap tindakan dan pemimpin yang bijaksana akan keputusannya. Pemimpin yang tidak membedakan setiap anggotanya dan mampu menjaga keutuhan organisasi tersebut. Itulah tadi materi kami mengenai konsep urgensi Pancasila dan sebagai sistem filsafat. Thank you for watching.